Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang terkenal super sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa daftar umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, dan juga kalian bisa beli baju koko Al-Qodi. Cek deskripsi, pokoknya cek deskripsi, di situ ada keperluan kalian yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekarang konten gue ya guys, masih belum berhubungan sama Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI yang udah dilaporkan ke polisi, tapi nggak tahu sampai sekarang belum dipanggil, nggak tahu gimana. Pokoknya gue ingetin terus. Dan juga tidak berkaitan dengan Wasim yang kemarin polisi udah datang ke rumahnya tapi dia nggak ada juga. Ya, warga udah datang, polisi udah datang, katanya dia di Bojonegoro, katanya mau datang tanggal berapa nggak tahu, wallahu alam. Cuman gue ingetin aja karena 2 orang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kali ini konten gue masih ya boleh dibilang sedikit berhubungan dengan ijazah Jokowi ya, ijazah Jokowi. Jadi ada satu orang nih ya bikin satu cerita gitu, kocak juga, dikasih caption itu apa namanya, kabar gembira buat pengendara. Ya bagus juga nih. Ini pernah gue ucapin dulu waktu sama Bang Egy, waktu kasus Bang Tri sama Gus Nur di Solo. Gue bilang kalau ditanya SIM tunjukin aja foto pernah di Samsat gitu. Rupanya ini dikembangkan sekarang jadi begini. Nah ini kontennya guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jadi semenjak kasus ijazah si Sontoloyo ini gayanya dia tuh nah, sama topi dimiringin begitu, sama santai ya, santai kali dia ngomongnya, enak ya, enak banget gitu ya. Si ijazah si Sontoloyo, mungkin maksudnya siapa Sontoloyo itu ya. Kalian tahu nggak siapa Sontoloyo? Komentar yang baik di bawah. Lanjut. SIM aku fotokopi, STNK aku fotokopi, jadi kemana-mana aku bawa fotokopi ya. Nah jadi kemarin itu aku uji lah ya kan di Bundaran Senayan tuh. Nah dari situ kan nggak boleh tuh putar balik dari sisi tengah, nggak boleh, harus di sisi kanan. Nah tiba-tiba aku di stop lah sama polisi. Nah otomatis diminta dong STNK aku, SIM aku diminta. Jadi ceritanya dia melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Oke, lanjut. Ya aku kasih lah. Pas aku kasih kaget dia. Lah ini kok fotokopi kata dia. STNK juga fotokopi. Lah emang kenapa aku bilang? Ini kan ada aslinya. Terus polisinya minta, aslinya mana kata dia? Ya ada aslinya. Ya sudah aku lihat, nggak bisa aku bilang. Ya udah aku foto aja, nggak bisa aku bilang. Terus dia maksa. Weh, nggak usah maksa gitu aku bilang. Ada kok aslinya. Ya mirip kali ya, nggak usah maksa gitu ya. Iya, karena dokumen yang diminta itu kan mestinya asli ya. Karena ijazah, SIM, STNK itu kan sama-sama dokumen ya. Dokumen itu kalau aslinya nggak ditunjukin jangan maksa gitu, fotokopi aja. Lanjut. Kalau bapak maksa, aku bisa laporin ya ke Barreskrim Polri. Buset, ya. Kocak, lanjut. Bisa saja ini palsu kata si polisinya. Oh enggak bisa. Kalau bapak bilang ini palsu, mari kita uji.
di laboratorium forensik Polri. Masa? Ya, cuma perkara STNK ya. Karena memang simple guys ya. Karena memang simple, yang diminta ijazah aja, diminta SIM ya SIM aja, diminta STNK aja, nggak usah ribet gitu. Kenapa harus dibuat ribet sih sebenarnya? Yang buat ribet siapa sih ini? Lanjut. Kalau ini terbukti palsu, nggak apa-apa. Ya. Mobil Bapak tahan, SIM Bapak tahan, saya pun Bapak tahan, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini terbukti palsu. Ya, kata si polisinya. Ya gimana? Masa mau diuji yang fotokopi? Ya emang kenapa kata? Ya kan kataku. Wajar-wajar aja. Ya nggak bisa lah, dia bilang kan. Harus yang asli diujinya. Lah kata siapa, aku bilang. Buktinya itu kemarin ijazah Sontoloyo yang diuji, yang fotokopi. Gua ngakak waktu dia bilang ijazah Sontoloyo. Ya jadi yang diuji itu ijazah fotokopi kan si Sontoloyo ini. Ijazah asli kan ijazah asli kan Sontoloyo. Ijazah asli kan fotokopi itu ya. Aduh, lanjut. Dia bilang gini, Bapak tahu dari mana kalau itu yang diuji fotokopi? Ya, yang ditampilkan. Itu yang asli Pak, dia bilang kan. Nah, sekarang aku tanya lagi, Bapak tahu dari mana kalau yang asli yang diuji? Ya, menurut aku aja kata dia. Ya, menurut aku juga begitu dong. Nah, itu yang diuji yang fotokopi. Wong kalau aslinya, ya ditampilkan dong. Ini kan harus ditampilkan. Akhirnya polisinya kalah debat. Terus dia bilang, kamu ini bisa aja nih ngelaknya. Ya, harus adil dong, aku bilang kan. Betul. Sontoloyo aja bisa, masa aku nggak bisa? Betul. Aku dilepasin sama dia. Lagian ya kan, Sontoloyo bisa, aku nggak bisa ya kan. Iya benar. Harus adil. Betul. Ya kan, saudaraku harus adil. Betul. Aduh, sekian dari aku, Keluara Suara Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul bang. Jadi memang apalagi kalau ijazahnya Jokowi yang dimaksud, ya dia itu mantan pejabat publik. Dia udah jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta, jadi presiden 2 periode. Permasalahan ini berkaitan dengan banyak hal gitu, dengan banyak hal. Nah kalau rakyat kecil aja, urusan STNK aja, itu ya nggak boleh yang fotokopi, walaupun ya punya bukti-bukti bahwasanya itu termasuk STNK asli, nggak boleh fotokopi. STNK, SIM, KTP itu dokumen-dokumen yang diperlukan keasliannya. Jadi dari apa yang beliau sampaikan ini sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang terjadi sama Pak Jokowi itu bisa jadi jurisprudensi nggak sih? Ya bahwasanya yang dilakukan Jokowi bisa dilakukan siapa saja di negara Republik Indonesia ini. Kalau Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazah asli itu seperti ini, maka kita kalau dimintain dokumen untuk dokumen kita yang asli, kita juga bisa begitu. Ya bawa aja fotokopian, KTP fotokopian, STNK fotokopian, SIM fotokopian. Toh kita punya yang asli kan? Andai kata kita punya yang asli, ya tunjukin aslinya lah. Nah, jangan dipersulit gitu. Jadi permasalahan ini nggak tahu kenapa mempersulit ini ya. Sebenarnya kalau orang punya aslinya nggak mempersulit. Ya kalau pertanyaan ini dibalik, kenapa sih kok dipermasalahkan ijazahnya Jokowi? Ya karena dia pejabat publik. Dia kan pejabat publik. Dokumen ijazahnya ini diperlukan untuk bagaimana dia mendaftar jadi gubernur, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ini bisa membuktikan kalau memang itu ijazah asli maka aman semua. Tapi kalau itu terbukti ijazah palsu, maka banyak yang kena itu ya, KPU, ke partai-partainya. Ya, banyak yang kena. Mungkin karena itu ya jadi sulit ya. Mungkin ya. Tapi orang ini, terima kasih abangku. Terima kasih, video lu keren. Ya guys, kita bawa fotokopian aja yuk. Gitu ya, boleh ya Pak Polisi ya? Boleh dong ya, Jokowi aja boleh, masa kita nggak boleh? Gua Babe Aldo, YouTuber Rakyat Jelata, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh dong ya fotokopian ya, boleh dong ya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.